Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton. Dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit Malaysia, setara dengan miliaran rupiah. Yang mana si Malaysia atas bantuannya itu benar-benar sangat berarti. Gak banyak yang tahu sana. Jadi kan gak ada gitu loh. Gue mau bilang makasih banyak Malaysia. Kalian udah bantu obat ke Aceh. Bantuan pertama datang ke Aceh itu adalah dari Malaysia. Bapak Anwar Ibrahim, kami masyarakat Aceh dan Sumatera memohon bantuan kepada Anda untuk mengirimkan helikopter untuk Aceh dan Sumatera karena sudah 6 hari warga kami dan keluarga kami terisolasi di tengah-tengah banjir di Aceh dan Sumatera. Kenal orang ini? Allah kenal. Kenal. Udah pernah kemari ya, pernah bantu. Ada 10 tahun ya? 12 tahun, 10 tahun yang lalu ya? Bantu apa Bu? Soal Quran, kemudian hal. Dulu belajar 30 orang, Quran ada 5, kongsi 6 orang. Gimana dulu? Bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Donasi daripada tim-tim, daripada semua yang menyumbang ke Tour Aceh, semua akan kita bawa dan kita akan ecerkan sumbangan itu di Merdu, di Aceh Tamiang. InsyaAllah kita akan berangkat ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah hari ini sumbangan kedua kembali kita agihkan di sepanjang perjalanan Aceh Tamiang oleh tim kita, dibagikan ke warga-warga tempatan yang berada di sepanjang perjalanan. Terima kasih saudara Malaysia. Kalian tahu Malaysia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Provinsi Aceh. Bantuan ini dikirimkan melalui jalur udara membawa obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton. Terbaru PM Malaysia mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar RM500 kepada student Indonesia dari Aceh dan Sumatera Utara yang belajar di Malaysia. Sebagai rakyat Indonesia yang belajar di Malaysia juga, saya sangat berterima kasih dan respect kepada PM Malaysia, meskipun di kolom komentarnya pasti ada pro dan kontra dari Kenapakah bila bencana melanda, ada negara yang tak tunggu kamera, tak tunggu pujian, tapi terus hulurkan tangan? Di saat Aceh kembali diuji, Malaysia sekali lagi muncul bukan sebagai negara jiran semata-mata, tetapi sebagai saudara seagama, saudara serumpun, dan saudara kemanusiaan. Ini bukan soal politik. Ini kisah hati yang memilih untuk peduli. Saat berita bencana sampai, bukan tunggu arahan panjang, bukan tunggu siapa dapat kredit, Malaysia terus bertindak. Pasukan bantuan, NGO sukarelawan, bergerak pantas membawa bekalan asas, makanan, ubat-ubatan, dan harapan. Kerana bagi Malaysia, derita Aceh bukan cerita jauh. Itu luka yang turut dirasa. Belum ada. Abang tengok bos saya tidur bang. Boleh abang tengok tidur bang. Kami punya uang lagi. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton. Dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit Malaysia, setara dengan miliaran rupiah. Yang mana bantuan ini disalurkan oleh pihak swasta dan tim kemanusiaan dari Malaysia, seperti Gomez Medical Services dan Blue Sky Rescue Malaysia. Luar biasa banget, mereka paham apa yang dialami oleh negara tetangganya. Bener banget, dan bantuan itu sudah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda di 29 November kemarin. Jadi bantuan tersebut disalurkan 1 hari setelah pemerintah Aceh menetapkan status darurat, dan itu langsung didengar oleh Malaysia yang akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Kabarnya, bantuan obat-obatan ini langsung didistribusikan ke wilayah yang paling terparah, terdampak, dan sulit dijangkau. Banjir yang merendam wilayah Aceh, terutama di Aceh Utara dan daerah Biret, ini menyebabkan tanah longsor, akses jalan terputus, rumah-rumah hanyut, dan menelan korban jiwa. Gubernur Aceh yaitu Pak Muzakir Manaf bahkan menyatakan ini status darurat bencana. Terima kasih Malaysia atas bantuannya, itu benar-benar sangat berarti. Bahkan negara tetangga aja ini peka banget terhadap apa yang dialami oleh Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seharusnya memang bencana seperti ini ditetapkan sebagai bencana nasional biar penyaluran bantuannya itu bisa maksimal. Karena yang terdampak ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang, dan yang meninggal itu lebih dari 500 orang. Gak banyak yang tahu sana. Jadi kan gak ada gitu loh. Gue mau bilang makasih banyak Malaysia. Kalian udah bantu obat ke Aceh. Bantuan pertama datang ke Aceh itu adalah dari Malaysia. Makasih kalian sudah ngobatin.
Anwar Ibrahim, kami masyarakat Aceh dan Sumatera memohon bantuan kepada anda untuk mengirimkan helikopter untuk Aceh dan Sumatera karena sudah 6 hari warga kami dan keluarga kami terisolasi di tengah-tengah banjir di Aceh dan Sumatera. Mohon bantuannya Bapak dan mohon kirimkan juga bantuan makanan dan tenda karena rumah-rumah kami sudah tertanam dengan tanah dan dipenuhi dengan kayu-kayu yang sangat besar. Bapak Anwar Ibrahim, di kampung kami ada mayat yang tertanam belum bisa diambil. Bahkan ada mayat di tetangga kampung kami yang sudah 3 hari tidak diambil. Anak-anak kecil juga minum air hujan dan para penduduk juga tidak ada makanan. Mohon bantuannya Bapak. Di sini masih tidak bisa akses keluar karena kondisi jalan yang tidak dapat kami tembus sehingga pasokan makanan kami dan warga kami jadi cukup memprihatinkan. Kenal orang ini? Allah kenal. Kenal. Udah pernah kemari ya, pernah bantu. Ada 10 tahun, 12 tahun, 10 tahun lalu ya. Bantu apa Bu? Al-Quran, kemudian hal. Dulu pelajar 30 orang, Quran ada 5, kongsi 6 orang. Gimana dulu? Nah, di sana kena banjir, kena hanyut semua. Bagaimana kita nak main tak main. Main 12 tahun, mana nak main kita semua habis lah. Sudah nol, sudah tak ada Quran sekarang. Tidak ada. Selamat. Saya tak mau janji 10 tahun sudah. Tidak, saya kalau janji saya buat. Kalian dengan Iqra itu. Tak ada satu mushaf pun yang tersisa. Quran telah hanyut semua, 55 orang. Siapa yang berniat untuk berwakaf Quran, di mana tempat ini? Bersama Kang Pepa. Aceh Tamiang. Nanti kami usahakan dulu ya. Aceh has been hit with one of its worst floods in years. And guess who showed up with one of the biggest relief missions? The Gayo community reached out to our Prime Minister requesting to send helicopter support because the flood zone became unreachable. And Malaysia didn't hesitate. Malaysia sent massive aid, trucks of supplies, medical assistance, food, blankets, and Indonesians were genuinely touched. Thousands went online thanking Malaysia. Malaysia and Indonesia argue like siblings, football, achievements, everything. But when disaster hits, we show up for each other every single time. Because beneath all the jokes and rivalry, there's real history and brotherhood. Pak satu lagi Pak Gub terkait beberapa bantuan dari luar itu membatalkan karena ada intervensi. Saya juga belum terima laporan itu. Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan doktor obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak doktor-doktor yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan kan? Berarti tidak ya, ada intervensi ya? Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit, kebodoh. Yang sampai ke Aceh bukan hanya kotak bantuan. Yang sampai ialah pelukan untuk yang kehilangan keluarga, doa untuk yang hilang tempat berteduh, semangat untuk bangkit semula. Inilah wajah sebenar Malaysia, negara yang mungkin kecil di peta, tetapi besar dalam soal kemanusiaan. Malaysia dan Aceh dipisahkan laut, tetapi disatukan oleh sejarah, agama, dan jiwa. Saat Aceh susah, Malaysia hadir bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai abang, adik, dan sahabat. Inilah bukti, persaudaraan serumpun bukan slogan, ia diuji ketika bencana datang. Air bersih, bagi aku Kak, bagi air bersih. Sana semoga sukses, mudah rezeki. Terima kasih sudah membantu kami. Di kampung apa nih bang? Berawang bang. Berawang. Paling ngancur juga ya? Ngancur. Banyak korban juga? Air habis juga. Terima kasih kak ya. Bantu kami masih. Oke, alhamdulillah telah selesai kita bagi semua barang yang ada dekat sini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada warga Malaysia yang sudi menyumbang dengan Tuan Aceh. Semoga sumbangan anak, semoga sumbangan korang semua diberikan keberkatan, keberkahan dan berlimpah rezeki. Inilah kawasan Merdu PD Jaya yang kita boleh tengok sekeliling kita. Rumah habis semuanya. Ya, macam tadi pun kawasan di
Merdu ni semua minta air bersih. Jadi bantu kami cukupkan dana untuk kita bawa ke Aceh Tamiang. Macam mana Mak boleh selamat masa kejadian? Aku lari ke sini. Lari ke sini. Air ke sana sini. Air dari sana setinggi mana? Tinggi kepala. Tinggi ni. Jadi memang lari dalam air lah. Segini air. Alhamdulillah selamat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Kita dah sampai di Merdu PD Jaya, tempat yang akan kita hantar bantuan nanti. Boleh tengok keadaan sekeliling. Ni kalau kat dalam tu tinggal atap je. Ni masih setengah. Kita akan masuk ke dalam juga nanti. Cuma untuk hari ni tak boleh masuk, tanah lembek baru siap hujan. Jadi duit donasi daripada tim-tim daripada semua yang menyumbang ke Tour Aceh, semua akan kita bawa dan kita akan ecerkan sumbangan tu di Merdu, di Aceh Tamiang. InsyaAllah kita akan berangkat ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah hari ini sumbangan kedua kembali kita agihkan di sepanjang perjalanan Aceh Tamiang oleh tim kita, dibagikan ke warga-warga tempatan yang berada di sepanjang perjalanan. Terima kasih saudara Malaysia. Kalian tahu Malaysia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Provinsi Aceh. Bantuan ini dikirimkan melalui jalur udara membawa obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton. Bantuan tersebut tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Besar. Obat-obatan ini nantinya akan segera didistribusikan ke wilayah-wilayah yang paling terdampak banjir di kawasan Aceh. Bencana banjir bandang di Pulau Sumatera ini memang sangat memilukan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Sindo News, bencana ini telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 753 orang, meninggal dunia 526 orang hilang, dan 2.600 orang terluka. Kita semua berharap bencana ini dapat segera teratasi dengan cepat, dan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Terbaru, PM Malaysia mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar RM500 kepada student Indonesia dari Aceh dan Sumatera Utara yang belajar di Malaysia. Sebagai rakyat Indonesia yang belajar di Malaysia juga, saya sangat berterima kasih dan respect kepada PM Malaysia, meskipun di kolom komentarnya pasti ada pro dan kontra dari rakyat Malaysia sendiri, tapi siapapun yang melihat bencana ini dengan hati dan rasa kemanusiaan pasti akan membantu sesamanya, dan semoga yang baik-baik untuk Malaysia juga semoga dihindari dari pemimpin yang zalim, karena sampai sekarang di Aceh situasinya memang tidak baik. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka harus memulai hidupnya dari nol lagi, dan ada beberapa hal yang membuat kecewa juga dari kerajaan Indonesia sendiri. Sebagai rakyat biasa, saya cuma bisa membantu sebisa saya dan menyuarakan bahwa teman-teman di Aceh dan juga di Sumatera itu punya haknya untuk tidak ditelantarkan. Semoga yang baik-baik untuk Malaysia dan Indonesia, dan semoga kita selalu bisa menolong sesama kita. Iya. Malaysia masuk. Terima kasih. Terima kasih warga Malaysia atas bantuannya. Terima kasih ya warga Malaysia ya. Malaysia dan Singapura bukan sorakan. Ia hanya perlukan keikhlasan. Dan Malaysia membuktikan. Di saat dunia sibuk bertanya apa untungnya, Malaysia memilih untuk bertanya siapa yang perlu dibantu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, kongsikan supaya dunia tahu, di sebalik berita dan angka, Malaysia masih berdiri dengan satu prinsip, kemanusiaan lebih utama daripada segalanya. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.